Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sehat ya? Sehat. Bagus sekali kalau sudah sehat. Nah anak-anak, ibu ingin memeriksa dulu ya bagaimana kesiapan kalian dalam belajar. Coba silakan rapikan dulu tempat duduknya anak-anak. Silakan rapikan dulu tempat duduknya. Keluarkan bukunya dulu sebelum memulai pembelajaran. Ya, kalau seumpamanya di kolong-kolong kalian ada sampah boleh dikeluarkan. Ya, sudah bersih ya? Bagus sekali. Berarti kalian tadi sudah piket ya? Rajin sekali berarti. Oke, kalau kayak gitu kita lanjutkan pembelajarannya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Silahkan untuk Dwi boleh memimpin doanya. Untuk semuanya dipersilakan untuk berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, boleh silakan Dwi duduk kembali. Ya, teman-temannya juga boleh silakan kembali duduk ke tempatnya. Nah, anak-anak, karena tadi berdoanya sudah dipimpin oleh ketua kelas kalian, nah sekarang ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ya, kira-kira ada yang tidak sekolah ya hari ini? Ada. Oh ya, siapa aja yang tidak sekolah? Tiara, siapa lagi? Adi Suparwate, Adi Adane. Oke, nggak apa-apa. Alasannya kenapa anak-anak? Izin ada upacara ya, dan sakit ya. Ya, kita doakan nanti temannya semoga yang tidak hadir hari ini bisa mengikuti pembelajaran minggu depan ya, dalam keadaan sehat juga. Nah, sekarang silahkan buka HP kalian anak-anak. Ya, silahkan buka HP kalian. Ibu kan sudah mengirimkan di WA grup kalian ya link presensinya. Silahkan boleh dibuka link presensinya. Sudah terbuka anak-anak? Sudah? Ya, sudah. Silakan isi namanya yang jelas, kelasnya apa. Setelah kalian melakukan presensi ya, silahkan juga klik langsung link pretestnya. Ya, ibu ingin mengetes bagaimana apakah kalian di rumah sudah belajar atau tidak. Ya, kan ibu sudah kirimkan kalian bahan ajar. Silahkan sekarang kerjakan pretestnya. Ada yang kesulitan anak-anak? Ya, kalau tidak silahkan lanjutkan lagi. Ada yang sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai kita akan lanjutkan materinya. Nah anak-anak, karena tadi kalian sudah mengerjakan presensi dan juga pretest, sekarang ibu akan membakar semangat kalian dulu dengan kita menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu nasional kita hari ini yaitu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafalkan kalian semuanya? Bagus sekali. Nanti kita menyanyikannya dengan semangat ya. Nah, ya silakan untuk Yuni memandu temannya untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ke depan. Ya, untuk teman-teman silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu
kembali ke tempat duduknya. Silakan anak-anak yang lain juga boleh duduk kembali. Nah, tadi kan kalian sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah semangat anak-anak? Bagus sekalian, ternyata kalian sudah semangat. Berarti Ibu sudah berhasil untuk membakar semangat kalian pada pagi hari ini, gitu ya. Nah, Ibu ingin tanya sekarang anak-anak, kan kita tadi sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa sih yang tahu makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini? Siapa? Boleh? Silakan angkat tangannya. Oh ya, boleh, Tegar. Makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa adalah meskipun Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, dan budaya, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, bagus sekali ya tadi jawaban dari teman kalian Tegar tentang makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Jadi maknanya benar sekali apa yang dikatakan oleh Tegar tadi, bahwa lagu ini kan menceritakan bagaimana kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia, bangga terhadap negara kita, kayak gitu ya. Nah, untuk anak-anak sekarang kan kalian tadi sudah menjelaskan makna lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dulu sama kalian, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Semua masih ingat kan? Minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa anak-anak? Partisipasi negara dalam sistem politik. Ya, bagus sekali ya. Kalian juga masih mengingat materi minggu lalu. Jadi kita minggu lalu tuh mempelajari materi tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik. Nah, anak-anak sebelum kita lanjutkan ke materi yang baru, ya, Ibu akan menayangkan sebuah gambar dulu, ya. Silahkan kalian coba amati dulu ke depan, gambar di depan. Nah, itu ada gambar satu anak-anak, ya. Siapa yang tahu menjelaskan tentang apa gambar satu ini? Coba, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, boleh Purnami menjawab. Menurut saya gambar satu menjelaskan tentang para pejabat yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Purnami mengenai makna dari gambar satu ini. Ya, benar ya, tadi apa yang dikatakan oleh Purnami, bahwa di gambar ini kan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang pejabat itu mengemban tugasnya ya dengan sebaik-baik mungkin ya. Kan rakyat sudah percaya untuk para pejabat menyampaikan aspirasinya seperti itu. Nah, kemudian gambar yang selanjutnya ya, siapa yang bisa menjawab atau menjelaskan makna tentang apa sih gambar kedua ini? Boleh, silakan angkat tangannya anak-anak. Ya, Suardike boleh menjawab. Izin menjawab. Yang saya lihat dari gambar tersebut adalah anggota dewan yang memakai mobil mewah. Ya, bagus sekali jawaban dari Suardike. Boleh silakan dulu. Ya, tadi kan sudah dijawab oleh teman kalian Suardike ya, menjawab tentang gambar dari kedua ini. Ya, jawabannya katanya seorang pejabat atau anggota dewan yang memakai mobil mewah ya. Jadi di sini tergambar ya anak-anak, kalau kalian perhatikan bahwa memang terlihat anggota dewan di sini menggunakan atau sering bergonta-ganti mobil ya. Jadi kehidupan kita tidak bisa lupa ya bahwa kehidupan anggota dewan itu memang ternyata bermewah-mewahan ya. Bahkan mobilnya saja ya menyerupai atau melebihi dari mobil Perdana Menteri dari negara tetangga. Ya, luar biasa sekali ya sebenarnya hidup anggota dewan. Kalian ingin menjadi anggota dewan anak-anak? Ya, kalau yang ingin silahkan kejar cita-cita kalian sebaik mungkin ya. Tapi ingat, bukan berarti kalian menjadi anggota dewan bisa hidup atau tujuannya itu untuk bermewah-mewahan ya. Tetapi kalian tujuannya untuk mengabdi kepada rakyat ya. Bagaimana kalian bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi dari rakyat seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bagus sekali kalau sudah bisa. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pembelajarannya ya, jadi ini kan ada dua contoh gambar yang sudah Ibu kasih ke kalian. Nah, sudah tahu kan kita akan membahas materi tentang apa hari ini? Membahas materi apa kita hari ini anak-anak? Desentralisasi dan otonomi daerah. Ya, desentralisasi dan otonomi daerah. Sudah membaca kan kalian? Bagus sekali, buktinya tadi Ibu sudah lihat nilai pretest kalian ternyata bagus-bagus. Berarti kalian sudah belajar di rumah ya. Nah, ini ya, kita akan melanjutkan materinya
ke bab 4 ya, yaitu mengenai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Ya, submaterinya sudah tadi kita bahas, yaitu desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Republik Indonesia, seperti itu ya. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking untuk menambah semangat kalian ya. Nanti Ibu akan menyuruh kalian atau menginstruksikan kalian untuk melakukan ice breaking, tepuk semangat. Ada yang tahu di sini tepuk semangat seperti apa? Ya, Ibu akan ajarkan kalian sekarang ya. Silakan, boleh anak-anak untuk berdiri. Ya, jadi kalau Ibu mengucapkan tepuk semangat seperti biasa, kalian semangat gitu ya, bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan semua. Ya anak-anak, tadi kan Ibu sudah mengajak kalian untuk ice breaking. Sudah semakin semangat? Sudah semakin semangat. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu kompetisi dasar dan juga tujuan pembelajaran ya. Silahkan kalian perhatikan ke slide ya. Jadi sini Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana kompetisi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama ya. Yang pertama di sini kompetisi dasar kita hari ini yaitu menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama di sini nanti ya, setelah kalian menyelesaikan tugas membaca, kemudian nanti kalian mengamati sebuah video, nanti kalian dapat menjelaskan apa itu desentralisasi atau otonomi daerah, ya. Kemudian yang kedua nanti di sini tujuannya yaitu setelah kalian juga menyelesaikan tugas membaca dan juga mengamati video, ya, nanti kalian dapat menguraikan dengan jelas bagaimana landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tujuannya yaitu setelah kalian nanti bekerja sama secara kolaboratif dengan kelompoknya, nanti kalian di situ dapat menganalisis permasalahan-permasalahan tentang pelaksanaan otonomi daerah, ya. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu nanti setelah kalian kerja kelompok secara kolaboratif, nanti kalian dapat ya menyajikan sebuah laporan tentang otonomi daerah dan desentralisasi di lingkungan di negara Republik Indonesia, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Yaitu tujuan pembelajaran dan juga kompetensi dasar yang akan kita capai bersama-sama pada pagi hari ini, seperti itu ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ke pembelajaran ya, sebelum kalian untuk mengamati video dan lain sebagainya, harus ada kesepakatan-kesepakatan yang harus kalian sepakati bersama-sama agar pembelajaran kita tertib, teratur dan lain sebagainya. Ya, kesepakatan yang pertama, silahkan didengarkan kesepakatannya. Yang pertama, nanti kalian pada saat berdiskusi tidak boleh ribut. Ya, silahkan bekerja sama dengan temannya, gunakan waktunya untuk berdiskusi sebaik-baik mungkin dengan temannya ya. Kemudian HP-nya boleh digunakan, tetapi digunakan untuk hal-hal yang positif. Silahkan mencari sumber-sumber dari HP, kemudian cari permasalahannya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa dari HP, boleh. Seperti ya, bisa difahami anak-anak? Bisa. Ya, bagus sekali kalau sudah bisa difahami. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya. Nah, kita akan menggunakan model pembelajaran problem reasoning anak-anak. Kan kemarin juga kita sudah pernah menggunakan model pembelajaran problem reasoning. Ya, kalian kan sudah memahami apa itu model pembelajaran problem reasoning. Sudah kan? Sudah. Ya, yang pertama nanti yang akan kalian lakukan yaitu Ibu akan mengorientasi kalian pada masalah. Ya, kemudian yang kedua nanti di sini Ibu akan mengorganisasikan kalian pada masalah. Ya, kemudian yang ketiga nanti di sini Ibu akan membimbing penyelidikan baik itu individu ataupun kelompok. Kemudian yang keempat nanti di sini Ibu akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti kalian Ibu akan membimbing kalian dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
ya. Kemudian yang terakhir yaitu nanti kalian dapat menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, itu ada 5 sintak dari problem reasoning. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa. Nah, sekarang silahkan kalian menghadap ke depan, ya, amati video yang akan Ibu berikan, ya. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Dasar hukum otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 sampai 7, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat 1 dan 2, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2, Ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/98 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, atau revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, di mana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nilai otonomi daerah di Indonesia terdiri dari nilai unitaris, nilai dasar desentralisasi teritorial, dimensi politik, dimensi administrasi, dimensi kabupaten atau kota. Prinsip terdiri dari prinsip persatuan, prinsip kesatuan, prinsip real dan tanggung jawab, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, dan prinsip pemberdayaan. Nilai unitaris artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial artinya pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Dimensi politik menjadikan kabupaten atau kota dipandang kurang memiliki fanatisme kedaerahan. Hal ini membuat adanya resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi yang relatif minim. Dimensi administratif ini menjadikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Hal ini tidak lepas dari efektivitas dalam administrasi pemerintah daerah
yang membuat pelayanan dan pemerintahan menjadi lebih baik. Dimensi kabupaten kota. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka kabupaten atau kota diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami daerahnya sendiri, sehingga mampu untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya. Prinsip otonomi daerah di Indonesia diantaranya prinsip kesatuan, prinsip dan tanggung jawab, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, prinsip pemberdayaan. Prinsip kesatuan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan menaikkan kesejahteraan dari masyarakat daerah. Prinsip real dan tanggung jawab. Prinsip real dan tanggung jawab merupakan pemberian otonomi kepada daerah, harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan secara nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sudah selesai videonya ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk mengamati sebuah video. Nah, dari video yang sudah kita amati bersama-sama, siapa yang belum paham materi tentang desentralisasi atau otonomi daerah? Apa semua sudah paham? Oke, kalau semua sudah paham, ya di sini Ibu akan menanyakan dulu, memastikan kalian benar-benar sudah paham atau belum, ya. Siapa di sini yang bisa menjawab pengertian tentang desentralisasi? Coba yang bisa silahkan angkat tangannya. Boleh Yuni menjawab pengertian tentang desentralisasi? Pengertian desentralisasi secara harfiah, desentralisasi yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi sebagai penyerahan urusan kepada pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Ya, bagus sekali jawaban dari Ibu. Beri tepuk tangan anak-anak. Tadi kan sudah dijelaskan, bagus sekali ya jawaban dari unit tentang pengertian desentralisasi. Nah, sekarang Ibu ingin menanya, siapa yang tahu pengertian tentang otonomi daerah? Boleh angkat tangannya. Ya, banyak yang antusias. Boleh Nita menjawab pengertian otonomi daerah. Baik Bu, saya izin menjawab. Otonomi daerah merupakan keluasan dalam bentuk hak, kewajiban, tanggung jawab, wewenang suatu badan pemerintahan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi tersebut. Bagus sekali jawaban dari Nita. Beri tepuk tangan anak-anak. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Nita bagaimana pengertian tentang otonomi daerah. Bagus sekali jawabannya ya. Sekarang Ibu ingin menanyakan lagi. Siapa yang tahu bagaimana hubungan antara desentralisasi dan juga otonomi daerah? Siapa yang bisa anak-anak? Coba silakan angkat tangannya. Ya, boleh Purnami menjawab. Jadi hubungan antara desentralisasi dengan otonomi daerah merupakan akibat adanya desentralisasi dengan penyerahan urusan pemerintahan ke daerah tertentu yang mengakibatkan desentralisasi menghasilkan otonomi daerah. Ya, bagus sekali jawaban dari Purnami. Boleh tepuk tangan anak-anak. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana hubungan antara desentralisasi dan juga otonomi daerah oleh Purnami. Jawabannya luar biasa sekali ya anak-anaknya. Jadi dari ketiga jawaban teman kalian, Ibu sudah yakinkan ya atau yakini bahwa ternyata kalian sudah belajar di rumah ya, sudah membuka bahan ajar yang sudah Ibu kasih semalam ya. Nah anak-anak, dari ketiga materi yang sudah Ibu berikan ya, Ibu juga sudah pasti memastikan kalian memahami atau bisa nanti kalian menguraikan bagaimana landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di negara Indonesia. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok secara random ya. Kemarin kan Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan sekarang kalian bergabung dengan temannya ya, secara kelompok, tidak boleh ribut. Boleh. Nanti kelompok 1 di sini tempatnya ya. Nanti kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini dan kelompok 4 di sana.
Ya, silakan anak-anak mulai untuk mencari kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya, ya silakan pergerakannya lebih dipercepat. Kelompok 3, kelompok 4 juga silakan pergerakannya dipercepat. Ya, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD dulu ya anak-anak ya. Silahkan kalian sekarang perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan LKPD yang akan kalian kerjakan. Ya, silahkan amati slide-nya di depan. Nah, yang pertama yang harus kalian kerjakan atau harus kalian cari, yang pertama adalah menentukan identifikasi masalah yang kalian pilih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kalian menganalisis penyebab masalahnya seperti apa. Boleh nanti kalian mencari di internet sumbernya, atau dari buku, atau nanti kalian bisa berdiskusi dengan temannya menemukan penyebab-penyebab permasalahannya. Kemudian nanti yang ketiga di sini nanti kalian memberikan alternatif solusi yang kalian tawarkan seperti apa dari permasalahan yang kalian temukan. Boleh nanti mencari alternatif solusinya dari internet atau berdiskusi atau dari buku boleh. Kemudian nanti setelah itu kalian menemukan alternatif, kalian pilih salah satu solusi yang menurut kalian paling relevan. Ya, sudah bisa difahami anak-anak? Ya, itu petunjuk penggunaan LKPD. Silahkan baca dulu LKPD-nya dengan seksama. Ya, Ibu akan menunjukkan kalian sebuah gambar dulu anak-anak. Nah, ini gambar yang bisa kalian gunakan sebagai referensi. Ya, gambar ini kalian bisa mencari permasalahan-permasalahan dari gambar yang sudah Ibu tunjukkan. Boleh kalian pakai ini atau nanti di LKPD Ibu sudah memberikan identifikasi permasalahan. Kalian bisa memilihnya di sana. Ya, mau menggunakan ini, mau menggunakan apa dan sebagainya boleh. Dan di YouTube juga Ibu sudah kirimkan linknya di HP kalian masing-masing. Silahkan buka WA grup kalian. Ya, di situ nanti ada video ya tentang permasalahan otonomi daerah dan lain sebagainya. Solusinya juga ada di sana. Boleh kalian buka bersama-sama dengan temannya. Bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa silahkan mulai untuk mencari identifikasi masalah, mengamati video dan lain sebagainya. Pertama-tama, mari kita ingat-ingat kembali hasil dari DKI. Pertama-tama, mari kita ingat-ingat kembali hasil dari DKI. Sudah mengamati sebuah video, sudah ya semuanya? Sama gambar-gambarnya juga sudah? Nah, sekarang kalian silahkan mengidentifikasi permasalahan.
Ya, boleh kalian mengajukan permasalahan apa saja kepada ibu, boleh. Silahkan. Ya, di sini untuk kelompok 1 bagaimana, ada permasalahan apa? Sudah menemukan identifikasi permasalahan yang akan kalian pilih? Sudah. Apa yang akan kalian pilih di sini? Berdasarkan APW dari Kompas. Ya, praktik korupsi ya yang kalian temukan. Ya, boleh silakan cari di internet bagaimana lagi. Nanti silakan langsung cari permasalahannya, kemudian eksplorasi alternatif solusinya ya. Kemudian di sini bagaimana, sudah menemukan identifikasi permasalahannya? Sudah, Bu. Sudah, apa yang kalian pilih di sini? Rendahnya partisipasi masyarakat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya, bagus sekali. Silahkan ya kalian berdiskusi lagi dengan temannya. Setelah nanti kalian mengidentifikasi, cari penyebab masalahnya seperti apa. Ya, boleh. Lanjutkan. Bagaimana untuk kelompok 3, sudah menemukan identifikasi masalahnya? Apa yang kalian temukan? Tentang eksplorasi penyebab masalah dari banyaknya praktik korupsi pemerintahan daerah. Ya, praktik korupsi ya. Ya, silahkan nanti setelah kalian mengidentifikasi, kalian cari bagaimana penyebab masalahnya ya. Kalau ada permasalahan boleh ditanyakan ke Ibu ya. Kemudian di sini sudah menemukan identifikasi masalahnya, apa yang kalian temukan? Rendahnya partisipasi masyarakat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya, bagus sekali ya. Kalau sudah menemukan identifikasi masalahnya, silahkan diskusikan lagi bagaimana penyebab masalahnya. Ya. Nah, kalau sudah menemukan identifikasi masalahnya anak-anak, sekarang kalian ke eksplorasi penyebab masalahnya. Boleh kalian gali penyebab masalahnya dari internet dan lain sebagainya. Ya, silahkan mulai untuk mengerjakan anak-anak. Oh ya, Ibu akan memberikan waktu kalian mengerjakan selama 25 menit. Ya, setelah itu kalian akan mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi. Ya, siapkan laporan yang akan kalian siapkan nanti untuk presentasi di depan. Begitu ya anak-anaknya, sudah paham? Ya, lanjut sekarang mencari penyebab masalahnya. Seperti apa? Nah, silahkan kalian pilih ya temannya mau ngerjakan apa. Jadi semua kelompok harus tahu bagaimana posisinya atau tugas masing-masing. Nanti ada yang melakukan presentasi, silahkan pilih siapa yang melakukan presentasi, siapa yang mencari permasalahan. Kemudian nanti siapa yang menganalisis, siapa yang menulis LKPD. Semuanya harus bekerja. Ya, silahkan dipilih anak-anak sekarang, diskusikan sama temannya siapa yang kamu pilih menjadi presentasi dan sebagainya. Sudah ditentukan kan? Sudah. Ya, bagus sekali. Lanjutkan lagi mengeksplorasi penyebab masalahnya sekarang. Bagaimana untuk kelompok 1? Bu, boleh eksplorasi masalahnya seperti ini, Bu? Boleh. Coba Ibu lihat dulu ya. Oh, ini yang kamu temukan di internet ya? Iya. Oke. Ya, ini boleh dikerjakan. Boleh ditulis langsung di LKPD-nya ya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Kalau ada permasalahan boleh ditanyakan lagi ke Ibu ya. Ya, bagaimana untuk kelompok 2? Untuk penyebab masalahnya boleh kayak gini, Bu? Ini coba Ibu lihat dulu ya. Coba masalahnya. Kamu mencari di internet kan ya? Iya, Bu. Ya, ini kan silahkan nanti masukkan siapa yang berbicara di sini kan ada nih ya. Ya. Nah, di sini boleh dimasukkan penyebab masalahnya, sebanyak-banyaknya. Ya, selain di internet menemukan di mana lagi permasalahan? Didiskusi sama teman-temannya. Ya, silahkan diskusikan ya sama teman-temannya. Ditulis juga langsung LKPD-nya ya. Ya, boleh berdiskusi dengan temannya. Bagaimana di kelompok 3? Apakah sudah menemukan penyebab masalahnya seperti apa? Tentang faktor ekonominya boleh nggak ini, Bu? Faktor ekonomi, Faktor praktik korupsinya. ya. Ya, ini boleh digunakan. Silakan nanti kamu tuliskan siapa yang berbicara di sini ya, sumbernya dari mana. Ya, boleh langsung dituliskan di LKPD-nya bersama-sama dengan temannya, diskusikan ya, mencari sumbernya seperti apa. Cari di internet sebanyak-banyaknya penyebab masalahnya. Ya. Kelompok 4 sudah menemukan eksplorasi penyebab masalahnya. Boleh nggak gini, Bu? Eksplorasi penyebab masalahnya. Ya, eksplorasi penyebab masalahnya boleh. Langsung dievaluasi penyebab masalahnya. Ini boleh nanti kamu masukkan ke LKPD ya. Silakan diskusikan sama
teman-temannya, langsung dituliskan permasalahannya seperti apa dan sebagainya ya. Cari di sumbernya, nanti juga tulis siapa yang berbicara di situ. Ya, namanya siapa? Diskusikan dengan teman-teman. Ya, bagaimana anak sudah selesai mencari eksplorasi alternatif salahnya? Ya, kalau sudah, sekarang saatnya kalian mencari alternatif solusi. Ya, boleh kalian mencari di internet ataupun ditemukan di buku atau berdiskusi dengan temannya. Cari solusi-solusi apa ya saja yang kalian tawarkan untuk permasalahan yang kalian temui tadi. Silahkan mulai mengerjakan anak-anak mencari solusinya. Lebih lanjut, sini sudah isi nama lengkap. Ya. Ini boleh kalau mau doang. Inginnya semua. Tadi kalau KPD-nya di sini. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai mencari alternatif solusi yang kalian tawarkan? Sudah? Kalau sudah, sekarang silakan kalian pilih solusi yang paling relevan ya dari alternatif solusi yang sudah kalian tawarkan tadi. Ya, pilih, kemudian analisis solusinya seperti apa. Karena kalian sudah selesai untuk mencari solusi yang relevan, silakan sekarang siapkan untuk membuat laporannya seperti apa. Ya, nanti kita akan mengadakan presentasi. Bu akan kasih tahu waktunya kalau sudah selesai. Ya, percepat kerjaan kalian ya. Silakan. Waktunya sudah habis ya dalam pengerjaan pembuatan laporannya. Silakan sekarang persiapkan untuk melakukan presentasi. Ya, sudah siap untuk melakukan presentasi? Bagus sekali. Kalau sudah siap, silahkan persiapkan untuk kelompok 1. Boleh maju ke depan untuk melakukan presentasi. Kelompok 1 bisa. Perkenalkan, nama saya Alia Prastiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. 1. Identifikasi masalah. Banyaknya praktik korupsi di pemerintah daerah. 2. Analisis eksplorasi penyebab masalah. A. Eksplorasi penyebab masalah
pemerintah daerah, penyalahgunaan wewenang, lemahnya akuntabilitas. B. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Berdasarkan artikel dari Kompas.com 2018, penyebab mengapa banyaknya praktik korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tingginya biaya politik dan semakin ketatnya persaingan dalam pilkada menjadi faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Menurut pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tejo Kumolo menyoroti banyaknya kepada daerah yang tersangkut kasus hukum karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan artikel dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, faktor penyebab banyaknya praktik korupsi di pemerintah daerah yaitu lemahnya akuntabilitas. Alternatif solusi yang ditawarkan. A. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum semata, melainkan juga ditentukan oleh faktor perundang-undangan, legal substance, dan faktor budaya hukum, legal kultur. B. Peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendukung tegaknya penindakan hukum bagi pelaku korupsi. C. Perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang efektif, yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap SPIP di pemerintah daerah. 4. Dari beberapa solusi di atas yang ditawarkan, kami memilih solusi yang paling relevan, yaitu perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang efektif, yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap SPIP di pemerintah daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu anak-anak presentasinya. Ya, jadi kelompok 1 itu membahas materi tentang apa? Banyaknya kasus korupsi ya. Ya, banyaknya kasus korupsi di pemerintahan daerah. Nah, itu yang ditemui oleh kelompok 1. Kelompok 1 juga sudah mencari identifikasi masalah, kemudian penyebab masalahnya dan juga solusinya. Nah, sekarang siapa yang ingin berkomentar ya terhadap presentasi dari kelompok 1? Silakan, boleh angkat tangannya anak-anak. Ya, boleh Purnami. Menurut saya presentasi dari kelompok 1 sudah bagus dan pembacaannya juga sudah jelas. Itu saja. Bagus sekali. Purnami, beri tepuk tangan dulu anak-anak untuk. Bagaimana untuk kelompok 1 menerima komentar dari kelompok 2? Ya, bagus sekali. Kalau sudah menerima, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Persiapkan presentasi untuk kelompok 2, boleh maju ke depan. Kelompok 2. Oke. Selamat pagi semua. Di sini perkenalkan nama saya Nika Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. 1. Identifikasi masalah. Rendahnya partisipasi masyarakat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Eksplorasi penyebab masalah. 1. Penyusunan standar pelayanan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. 2. Tidak ada sarana maupun mekanisme penyampaian aduan dari masyarakat. Analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Berdasarkan artikel yang dilakukan Sofian Hadi 2020, rendahnya partisipasi masyarakat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu penyusunan standar pelayanan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait. Namun berdasarkan hasil survei ORI pada 2016, dari total sampai sebanyak 2.233 dan tersebar pada 213 intensitas. Hanya terdapat 420 atau 18,81% responden instansi penyelenggara yang menyatakan bahwa dalam menyusun standar layanan literasi tersebut melibatkan masyarakat. Sedangkan sebanyak 775 responden atau 78,41% menyatakan tidak melibatkan masyarakat, lebih dari 75%. Dari total responden penyelenggara layanan mengakui bahwa dalam proses penyusunan standar layanan tidak melibatkan masyarakat. Padahal kewajiban tersebut telah tertuang dalam pasal
20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta Permen 4 LB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar layanan. Kemauan operator penyelenggara ini dalam membuka ruang partisipasi masyarakat sangat lemah bila merujuk hasil survei ORI di atas. Hasil tersebut menunjukkan rendahnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam penentuan standar layanan. Kurangnya partisipasi tersebut dalam menimbulkan diskusi masyarakat dalam yang berdasarkan artikel Ombudsman 2020, tidak ada sarana maupun mekanisme penyampaian aduan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat selain menyampaikan pengaduan kepada instansi tersebut. Namun, sarana untuk penyampaian aduan masih jarang dijumpai, terutama pelayanan dari dasar tingkat kecamatan dan kelurahan, yang notabene sebagai ujung tombak pelayanan tidak ada mekanisme dan prosedur yang terlembaga, yang memungkinkan masyarakat melakukan keluhan dan mengontrol kinerja pemerintahan maupun operatornya. Berdasarkan hasil survei ORI pada 2016, di tingkat kementerian dari 700 produk layanan yang disurvei, sebanyak 50,14% atau 351 produk layanan belum mempublikasikan mekanisme pengaduan. Di tingkat lembaga sebanyak 323 produk layanan dari 15 lembaga. Sebanyak 57,59% atau 186 produk layanan belum mempublikasikan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan. Sedangkan di tingkat pemerintahan provinsi ketersediaan informasi mekanisme pengaduan juga masih sangat rendah. Karena hanya 51,76% atau 1.791 produk layanan tersebut dari 3.101 produk layanan yang telah diteliti ORI. Hasil survei tersebut menggambarkan bahwa masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan atas penyimpangan standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana. Hal ini berbandingan terbalik dengan semangat pengelolaan pengaduan yang mewajibkan seluruh unit layanan publik (UMP) untuk mempublikasikan sarana pengaduan dan mekanisme pengaduan sebagaimana amanat undang-undang. 3. Alternatif solusi yang ditawarkan perlu membuka akses publik seluas-luasnya terhadap informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah sebagai dalam penyusunan Perda, APBD, dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan partisipasi masyarakat juga memerlukan perbedaan masyarakat. Untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat, maka daerah berkewajiban untuk menghilangkan kendala dan menaikkan kebutuhan masyarakat untuk terlibat dalam proses kebijakan di daerah. 4. Dari beberapa solusi di atas yang ditawarkan, kami memilih solusi yang paling relevan, yaitu untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat, maka daerah berkewajiban untuk menghilangkan kendala dan menaikkan kebutuhan masyarakat untuk terlibat dalam proses kebijakan di daerah. Warga harus dijamin aksesnya terhadap informasi tentang berbagai hal terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena informasi adalah bahan baku utama bagi proses kebijakan publik, selama ini akses terdapat informasi tentang kegiatan pemerintahan masih sangat terbatas. Lebih dari itu, berbagai produser dan ketentuan tentang proses kebijakan yang menghambat warga dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses kebijakan harus dapat dipermudah. Proses kebijakan di daerah harus didorong menjadi semakin terbuka, mudah diakses dan dekat dengan masyarakat sehingga kendala untuk berpartisipasi menjadi semakin rendah. Sekian dari presentasi kami. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, tadi kelompok 2 sudah membahas materi tentang partisipasi masyarakat yang kurang terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah ada komentar dari presentasi kelompok 2? Siapa yang ingin mengomentari atau bertanya? Ya, boleh Agus untuk mengomentari atau bertanya. Menurut saya presentasi dari kelompok 2 cukup bagus dan membacanya sudah lancar. Bagus sekali komentar dari Agus tadi ya mengenai tentang presentasi kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 menerima tanggapan dari Agus? Ya, menerima. Ya, menerima, bagus sekali. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, persiapan untuk kelompok 3 melakukan presentasi. Silakan ke depan.
Jaya, jaya, jaya. Selamat pagi semua. Baik, perkenalkan nama saya Lesti Mayoni. Di sini saya akan presentasi tentang hasil diskusi kami. 1. Identifikasi masalah. Banyaknya praktik korupsi di pemerintahan daerah. 2. Analisis eksplorasi penyebab masalah. A. Eksplorasi penyebab masalah dari berbagai praktik korupsi pemerintah daerah yaitu monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan dan perlindungan DPR dan DPRD yang lebih banyak memerankan fungsi budgeting daripada fungsi legislasi dan pengawasan. B. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Berdasarkan artikel dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, faktor penyebab banyaknya praktik korupsi di pemerintah daerah monopoli kekuasaan berdasarkan wawancara. Dengan beberapa informan tentang monopoli kekuasaan disimpulkan bahwa kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan penjabatan daerah, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, dan pembuatan peraturan kepala daerah dan adanya dinasti kekuasaan. Hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindakan pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi. Diskresi kebijakan berdasarkan pernyataan dari informan bahwa hak diskresi melekat pada pejabat publik, khususnya kepala daerah. Artinya diskresi dilakukan karena tidak semua tercakup dalam peraturan sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu, sehingga apa yang ditarget itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia. Masalahnya kemudian diskresi ini dipahami secara sangat luas, padahal diskresi ini itu sangat terbatas. Dia hanya bisa diberi ruangannya ketika tidak ada aturan main, dan itu dalam situasi yang sangat mendesak. Pemungutan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dan rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran ditetapkan dalam APBD dalam pelaksanaannya. Kepala daerah sering dihadapkan pada kenyataan untuk membiayai suatu kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD. Informan 1 menjelaskan adanya situasi di mana seorang kepala daerah mengeluarkan biaya yang tidak dalam APBD. Oleh sebab itu, kepala daerah mencari celah untuk menciptakan pengeluaran fiktif untuk menutupi biaya tersebut, sehingga kepala daerah cenderung melakukan korupsi untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Samuel Mangukul Tanjulon 2014, penyebab banyaknya pemerintah daerah melakukan korupsi yaitu: pertama, korupsi yang terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun daerah dewasa ini tidak terlepas dari kecenderungan DPR dan DPRD yang lebih banyak memerankan fungsi budgeting daripada fungsi legislasi dan pengawasan. Apabila tidak diwaspadai, fenomena tersebut sangat rentan dan rawan menciptakan sauk menyuap karena masih akan berusaha dengan berbagai cara untuk mengelolakan rencana anggaran institusinya masing-masing. 6. Apabila pengajuan anggaran saja menimbulkan berbagai kerawanan, maka dikhawatirkan tak dapat berimbas pula terdapat implementasi penggunaan anggaran dimaksud, terlebih lagi dengan lemahnya pengawasan dan buruknya akuntabilitas di berbagai instansi menjadi salah satu faktor mewabahnya korupsi di jajaran legislatif dan eksekutif. Nomor 3, alternatif solusi yang ditawarkan. A. Aparatur penegak hukum harusnya dilakukan harmonisasi, terutama berkaitan dengan dua hal. Pertama, tugas dan fungsi penyelidikan atau penyidikan, dan kedua, tugas dan fungsi penuntutan dan pidana korupsi. Yang nomor B, sarana dan prasarana yang harus mendukung tegaknya penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi. C. Tindakan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap kejadian tindakan pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. 4. Dari beberapa solusi di atas yang ditawarkan, kami memilih solusi yang paling relevan, yaitu pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap kejadian tindakan pidana korupsi dilakukan secara
profesional dan proporsional dalam melakukan penindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Kejaksaan menerapkan prinsip optimalisasi dan berkualitas serta memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang big fish dan still going on, yaitu dengan mendahulukan penindakan untuk perkara besar perbuatan pidana yang dilakukan secara terus-menerus serta mengusahakan maksimal mungkin pengambilan atau penyelamatan keuangan negara. Upaya represif ini yang dilakukan kejaksaan tersebut setelah melalui serangkaian kegiatan penyidikan dan penuntutan dan eksekutif Pol 11 6 Juli 2014 144 eksekusi sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang ada. Sekian presentasi dari kami. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 3. Boleh beri tepuk tangan anak-anak. Nah, jadi kelompok 3 tadi sudah membahas korupsi ya, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pelaksana otonomi daerah atau pemerintah daerah ya. Nah, bagaimana presentasi dari kelompok 3? Siapa yang ingin memberikan komentar atau bertanya? Boleh, silakan angkat tangannya anak-anak. Ya, boleh Nita memberikan komentar. Menurut saya penyampaian materi dari kelompok 3 sudah cukup baik, namun cara membacanya belum cukup jelas. Ya, beri tepuk tangan dulu anak-anak untuk komentar dari Nita. Ya. Bagaimana untuk kelompok 3 menerima komentar dari Nita? Menerima. Sekali kalau sudah menerima, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, silakan persiapkan untuk kelompok 4 melakukan presentasi. Boleh maju ke depan. Kelompok 4. Luar biasa. Selamat pagi. Saya perkenalkan, nama saya Koma Sadra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Identifikasi masalah. Rendahnya partisipasi masyarakat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Analisis eksplorasi penyebab masalah. A. Eksplorasi penyebab masalah. Terbatasnya akses warga terhadap informasi, tidak adanya tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat takut salah paham dalam melapor. B. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Berdasarkan artikel dari lpwntb.go.id, salah satu kesulitan dalam mendorong partisipasi warga adalah terbatasnya akses warga terhadap informasi. Tidak adanya tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat takut salah dalam melapor. Kendala minimnya partisipasi masyarakat juga disebabkan adanya ketakutan salah alamat dalam melapor jika ada penyimpangan dalam Yanlik. 3. Alternatif solusi yang ditawarkan. A. Penumbuhan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan Yanlik dapat ditempuh melalui pembenahan di berbagai sektor. B. Sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional SP4N yang terintegrasi dengan cara mendorong agar semua penyelenggaraan Yanlik baik di daerah maupun instalasi vertikal BUMN, BUMD, BHMN agar mengintegrasikan pengolahan pengaduannya ke sistem pengaduan nasional. 4. Dari beberapa solusi yang paling relevan yaitu menumbuhkan partisipasinya masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan Yanlik. Analisisnya yaitu membenahi pengolahan pengaduan di ULP sebagai penyelenggaraan Yanlik. Itulah presentasi dari kami. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu anak-anak untuk presentasi dari kelompok 4. Ya, tadi kelompok 4 membahas materi tentang apa? Ya, bagaimana untuk kelompok 4? Apa yang sudah kamu presentasikan tadi?
rendahnya partisipasi masyarakat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah. Ya, jadi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Nah, itu ya bagus sekali presentasinya. Nah, silakan siapa yang ingin memberikan komentar terhadap presentasi dari kelompok 4. Ya, silakan. Boleh Dwi memberikan komentar. Menurut saya presentasi dari kelompok 4 sudah cukup bagus, tapi dalam segi penyampaiannya terlalu cepat. Tadi bagus sekali komentar yang diberikan oleh Dwi. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk Dwi. Bagaimana untuk kelompok 4 sudah bisa menerima komentar dari Dwi? Ya, bagus sekali kalau sudah bisa menerima. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah kembali ke tempat duduk masing-masing kalian? Nah, silakan duduk lagi yang rapi ya anak-anak. Nah, sekarang karena presentasi sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi Ibu akan mengadakan evaluasi dulu ya, bagaimana pelaksanaan presentasi yang sudah kalian lakukan tadi ya. Refleksinya bagaimana? Nah, yang Ibu rasakan tadi selama kalian melakukan presentasi ya, sudah berjalan dengan lancar. Ya, bagaimana kalian menyampaikan hasil diskusi kalian sudah dengan bagus sekali ya. Kalian sudah mencari identifikasi masalah, kemudian kalian sudah mencari penyebab masalahnya seperti apa, menawarkan solusi permasalahan seperti apa, dan mencari solusi yang paling relevan. Nah, jadi model pembelajaran problem based learningnya itu sudah berjalan dengan lancar, begitu ya anak-anak ya. Nah, presentasinya juga Ibu rasa sudah lumayan bagus, walaupun perlu ada peningkatan lagi dari cara penyampaikan presentasinya seperti bagaimana biar bagus lagi ya. Nah, untuk sekarang silahkan kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan mencari tempat duduknya kembali. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing anak-anak? Ya. Nah, silakan rapikan duduknya lagi seperti semula. Ya. Boleh sekarang keluarkan HP kalian, kita akan mengadakan post test ya. Boleh silahkan dikeluarkan HP-nya. Silahkan buka link post testnya yang sudah Ibu kirimkan ke WA grup kalian masing-masing. Sudah dibuka anak-anak? Sudah. Ya, silahkan pelan-pelan dulu kalian membuka linknya. Kalau sudah membuka silahkan isi namanya. Ya, kemudian setelah isi nama, isi kelasnya. Baru menjawab soal post testnya. Ya, soal post test tidak boleh kerjasama, harus kerjakan sendiri. Ya, boleh sekarang mulai mengerjakan kalau sudah terbuka linknya. Kalau ada permasalahan di soalnya boleh langsung ditanyakan ya. Ada permasalahan? Tidak ada? Sudah selesai anak-anak mengerjakan? Sudah. Bagus sekali sudah selesai mengerjakan soal post test. Nah, sekarang Ibu akan mengadakan kesimpulan ya. Silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh angkat tangannya anak-anak? Ya, boleh Paman untuk memberikan kesimpulan.
Kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah kita sama-sama belajar mengenai bagaimana pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di negara kita. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali komentar dari Feman. Terima kasih Feman sudah memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh dikasih tepuk tangan buat Feman. Nah, sekarang karena tadi sudah dikasih kesimpulan, maka Ibu akan menyuruh kalian untuk melakukan refleksi. Ya, siapa di antara kalian yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, boleh Edi untuk menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Manfaat pembelajaran hari ini kita bisa bersama-sama mengetahui apa itu desentralisasi dan otonomi daerah. Tidak lanjutnya yaitu semoga kita bisa belajar lebih kreatif dan imajinatif. Ya, bagus sekali dari pernyataan. Boleh duduk lagi. Ya, bagus sekali ya tadi refleksi yang sudah dilakukan oleh Edi. Semoga pembelajaran kita nanti bisa lebih kreatif, imajinatif lagi ya, seperti yang diucapkan oleh Edi. Nah, anak-anak, sebagai penutup ya, minggu depan kita akan mempelajari materi tentang kedudukan dan peran pemerintahan pusat dan daerah. Ya, nanti Ibu akan kirimkan lagi bahan ajarnya. Ya, silahkan kalian nanti belajar seperti ini lagi ya. Kalian bisa menganalisis permasalahan sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar kalian. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa sekarang boleh untuk Dwi memimpin doa pada pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk teman-teman semua dipersilakan untuk berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Dwi. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Ya, anak-anak yang lain boleh juga duduk kembali. Karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, ya. Semuanya sudah Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, semoga minggu depan kita bisa belajar lebih kreatif lagi, imajinatif lagi. Kalian bisa memahami materi lebih dalam lagi, ya, kayak gitu. Tetap menjadi anak yang baik, sehat selalu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.